Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi tasliman katsira. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah dari Allah, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk berkumpul bersama dalam satu majelis walaupun kita berjauhan, tapi insya Allah hati kita bersama terus dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Seperti materi yang dipilihkan hari ini, kita ingin berbicara sedikit mengenai yang saya ambil dari buku Qisasul Anbiya yang menceritakan mengenai kisah para nabi yang ditulis Ibnu Katsir rahimahullah, dari penciptaan makhluk yang pertama kali yaitu Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan bahas sedikit hari ini, sore ini, mengenai hikmah di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada beberapa hadis-hadis yang sengaja saya rangkumkan dari yang sifatnya sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat, juga ada yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat yang memang semua sudah ditasrih sama Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tahu ikhwan wa akhwat rahimakumullah bahwa pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan yang namanya manusia di muka bumi, maka Allah sudah menciptakan sebelumnya makhluk sebelum manusia itu sendiri. Ada yang namanya hewan, ada yang namanya segala bentuk ciptaan-ciptaan Allah, termasuk di dalamnya di bumi ini Allah sudah menciptakan jin yang 2000 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah sudah menciptakan jin lebih dahulu dan diturunkan sebagai makhluk yang dikatakan khalifah, yaitu berkembang biak atau berkelanjutan sifatnya. Jadi khalifah itu bukan diartikan yang akan mengatur kehidupan di muka bumi, namun yang sifatnya berkembang biak, itu namanya khalifah. Nah, mereka, namun kita tahu bagaimana dalam kisah ini dicatat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dengan tujuan yang sama dengan Allah menciptakan manusia, illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa dan kebanyakan dari bangsa jin, mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sepasukan malaikat untuk menghalau mereka, untuk memerangi mereka, dan pada waktu itu ada di antara bangsa jin yang dikenal istilahnya mempunyai satu keimanan yang cukup baik, sehingga sampai dalam kisah ini dijelaskan, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tidak ada satupun sudut surga kecuali iblis itu telah memasukinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kaum jin untuk beribadah kepada Allah, ada di antara mereka yang menyembah Allah, ada di antara mereka yang tidak menyembah Allah. Bahkan Allah pun mengirimkan utusannya untuk mendakwakan agama Allah di muka bumi untuk bangsa jin. Dan termasuk di situ adalah yang iblis yang pada waktu itu termasuk bangsa jin yang mempunyai ketakwaan yang cukup tinggi. Ya, iblis dalam Hasan al-Basri, dalam penjelasan yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas rahimahullah, ketika terjadi pertumpahan darah,
maka iblis meminta bantuan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kiranya dikirimkan pasukan yang bisa memerangi bangsanya sendiri yang memang pada waktu itu mereka sudah tidak beriman kepada Allah. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah mengirimkan sepasukan malaikat untuk menghalau mereka, memerangi mereka sampai mereka terusir ke semenanjung lautan. Ya. Dan itu ketika Hasan Al-Basri menjelaskan iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Ya, iblis adalah bangsa sendiri yang sifatnya berbeda dari malaikat karena malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari atau jin diciptakan dari api. Syahr bin Husayb menuturkan pada mulanya iblis itu berasal dari golongan jin. Namun dikala bangsa jin berbuat onar di muka bumi, maka Allah mengirimkan pasukan malaikat untuk membunuh dan mengusir mereka ke bagian-bagian lautan, dan di antaranya ada bangsa-bangsa, yaitu bangsa jin yang mereka tidak beriman kepada Allah dan diperangi. Dan pada saat itu ada yang namanya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat yang lain juga menjelaskan bahwa iblis pada waktu itu mulanya adalah pemimpin yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agama Allah di muka bumi, dan ketika malaikat diperintahkan untuk memerangi bangsa jin, maka iblis masuk dalam barisan malaikat yang memerangi bangsa jin. Ibnu Abbas rahimahullah menambahkan bahwa nama iblis itu adalah Azazil. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan nama Azazil, atau riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan namanya adalah Harith. An-Nukaisi menyatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Kardus, ya, Al-Harith atau Harith atau Azazil. Namun yang paling kuat adalah Azazil. Walaupun diceritakan ini dari Israiliyat lebih banyak. Ibnu Abbas menyatakan iblis merupakan salah satu dari bangsa jin yang pada waktu itu karena ketakwaannya kepada Allah sampai mendapatkan tugas dari Allah untuk diberikan kesempatan melihat surga seperti apa, dan termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah mereka, ibadah bangsa yaitu iblis pun terbilang cukup baik sampai Allah memasukkan dia, mengizinkan iblis untuk sampai memasuki surga-surganya Allah. Ya, dalam riwayat dijelaskan tidak ada satu sudut pun surga kecuali iblis telah masuk di dalamnya. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi syaitan yang terkutuk seperti nanti kita akan bahas. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga menjelaskan dalam satu penjelasan beliau bahwa yang dikatakan dari Abdul Samad yang bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami dari Sabit, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Allah ingin menciptakan Adam, ya, nanti kita lihat bagaimana pertama kali terjadinya perseteruan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Karena ketika iblis berada di barisan malaikat untuk memerangi bangsanya sendiri, bangsa jin di muka bumi, lalu iblis sudah merasa dirinya berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa ini loh, saya yang sudah beribadah kepada Allah dan saya ditugaskan oleh Allah bersama dengan barisan malaikat memerangi bangsa saya, dan itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu ada timbul perasaan kalau dia sudah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika tadi yang dikatakan dikutip dari ayat Al-Qur'an pertama surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala lalu sepertinggalan daripada itu, lalu Allah menyatakan ingin menjadikan lagi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan satu bangsa lagi yang nanti sifatnya khalifah. Di situ bukan mengatur dunia, namun yang sifatnya nanti akan berkembang biak di muka bumi. Nah, pada waktu itu iblis ada timbul perasaan, oh mungkin Allah akan menjadikan aku di muka bumi sebagai tokohnya nanti yang akan menjadikan kembangbiakan dunia dan menjadi pengatur di muka bumi. Ketika Allah memberitahukan keinginannya yang dikutip dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, atau dalam surat Al-An'am ayat 165, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu, yaitu Adam alaihissalam dan anak keturunannya, sebagai penguasa-penguasa di bumi. Jadi satu arti dikatakan khalaif itu penguasa, satu dikatakan khalifah itu adalah sesuatu yaitu makhluk yang akan berkembang biak. Ya. Dan ini
ketika sudah dikatakan oleh malaikat diberitahukan sama Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, namun Allah belum menyatakan siapa yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Bahkan Allah menyebutkan ketika di akhirnya nanti Allah menyatakan dalam surat An-Naml ayat 62, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan kami yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, yaitu Allah sudah menyatakan apa? Adam alaihissalam. Allah menyampaikan hal ini kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya, sebagaimana Allah mengabarkan hal sebelum keberadaan Adam alaihissalam. Nah, pada waktu itu para malaikat bertanya, ya, termasuk adalah iblis, karena iblis menganggap aku sudah berjasa kepada Allah memerangi bangsaku. Mungkin ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, mungkin Allah akan memilih aku sebagai khalifah di muka bumi karena aku telah berhasil mengusir bangsaku sendiri yang mereka bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Malaikat pada waktu itu bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah. Tujuannya bukan mempertanyakan hak-haknya prerogatif Allah Subhanahu wa taala, namun malaikat ingin mencari hikmah di balik penciptaan Adam, di balik penciptaan keturunan Bani Adam. Bukan untuk membantah atau menghina atau dengki terhadap keturunan Nabi Adam, bukan. Seperti yang kalangan mufassirin banyak mengartikan bahwa ada timbul keraguan malaikat mengenai penciptaan Allah akan Adam alaihissalam. Bukan. Namun mereka mengatakan ketika ada terjadi dialog, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang nanti akan sifatnya merusak dan akan menumpahkan darah di sana? Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah memang sudah pernah terjadi. Ketika tadi kita katakan, bagaimana bangsa jin dan ada bangsa yang lain namanya Bun, yaitu sekelompok bangsa jin, yang disampaikan oleh Imam Qatadah, mereka sudah menumpahkan darah di muka bumi. Dan malaikat menurut riwayat Hasan, yang dihasankan, mereka diilhami dari hal tersebut, belajar dari apa kejadian bangsa jin telah berbuat kerusakan, maka para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi, biasanya mereka akan berwatak seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, ya Rabb, sifatnya adalah memuji engkau, bertasbih engkau, dan menyucikan nama-Mu, ya Rabb. Yaitu para malaikat sifatnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak seorang pun di antara bangsa malaikat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berdusta tidak pernah berdurhaka kepada Allah, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti ada dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah dikatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu Allah mengetahui maslahat apa yang akan dibalik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui. Seakan-akan Allah mengatakan kepada malaikat, aku lebih tahu daripada yang kalian tidak tahu. Kalian ingin mencari tahu hikmah di balik penciptaan Nabi Adam, namun kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang dihasankan dan disahihkan, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, ya, min qabdatin qabdaha min jami'il ard, menciptakan dari segenggam yang digenggamnya dari sebuah tanah. Jami'il ard, dari sekumpulan tanah yang ada di muka bumi. Faja'a banu Adamu ala qadril ard. Faja'a minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad. Dan ketika dikumpulkan dari semua tanah yang dikumpulkan dari tanah-tanah yang berbeda di muka bumi ini, maka nanti anak cucu Adam ada yang hadir dalam keadaan tanahnya warna dan tabiat yang berbeda. Ada yang berwarna ahmar, ada yang berwarna abyad, warna merah, warna putih, warna hitam, wa baina dzalika wasahal, dan juga di antara mereka ada yang berkulit yang berbeda dan tercampur di antara putih maupun merah. Seperti coklat misalnya gitu kan, ya. Dan ada pula wal haznu wal khabith wat tayyib, dan ada juga yang sifatnya nanti lunak, keras, lembut, jengkel dan baik. Karena sifat tanah-tanahnya diambil dari tanah-tanah yang berbeda di muka bumi. Namun pengambilan tanah ini pun bukan hal yang mudah gitu loh. Allah ingin menunjukkan, ya, kalau tadi hadis yang saya bacakan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatnya, dalam As-Sahihain, dalam Tuhfatul Awzazi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang berbeda-beda sehingga ada berwarna-warna yang berbeda. Imam Ahmad menyatakan bahwa Yahya dan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Auf bercerita kepadaku dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari suatu genggaman yang dia ambil dari seluruh bumi.
Lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, berwarna merah, berwarna hitam, dan campuran antara semua warna. Dan ada yang buruk, ada yang baik, ada yang wataknya lemah lembut, ada yang wataknya keras, juga ada yang wataknya campuran, dan ada yang di antara keduanya. Jangankan manusia yang berbeda, ya kan? Bi'alsinatihim, lisan-lisan mereka berbeda, bahasa-bahasa mereka berbeda. Namun tujuan akhirnya Allah menyatakan apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya kan? Tujuan penciptaan manusia yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Gitu kan? Nah, subhanallah, ketika Allah menyatakan seperti demikian, ya Nabi SAW menjelaskan, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis yang dari Hauzah bin Auf, dari Qasamah bin Zuhair, yang mendengar dari Al-Asy'ari menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menciptakan Nabi Adam dari satu genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi, yang diantaranya ada yang berkulit putih, merah, ada yang berwarna kulit merah, putih, atau campuran. Ada yang wataknya lembut, ada yang wataknya keras. Indonesia aja ada yang wataknya seperti orang Medan, ada yang wataknya seperti orang Sunda, ada yang wataknya seperti orang Jawa, dan segala macam berbeda. Baru satu bangsa pun sudah berbeda-beda watak, ya kan? Ada yang baik, ada yang campuran. Yang itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini hadis hasan. Lalu dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, ya, bagaimana proses ketika Allah memerintahkan malaikat. Ya, dari hadis dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Jibril ke bumi. Ya, kalau tadi kita sudah selesai ya mengatakan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk memerangi bangsa jin, dan sehingga mereka terpukul mundur, dan iblis merasa sudah berjasa di hadapan Allah, sehingga ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, iblis menganggap terpilih. Ternyata Allah memilih bukan dari bangsa jin, Allah memilih dari bangsa yang sifatnya berbeda, yaitu apa? Dari tanah. Dan ketika Allah memerintahkan Jibril, pergilah kau ke bumi, ambillah dari apa yang kau bisa ambil, pungutlah sedikit, pungutlah dari tanah yang ada di muka bumi. Namun ketika itu Jibril sampai di muka bumi, bumi menyatakan aku berlindung kepada Allah darimu. Jika engkau menghindar dan mencelaku, maka Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya bumi berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Maksudnya apa? Bumi tidak ingin menyerahkan sebagian tanahnya, dan bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jibril tidak dapat mengambil sebagian tanah di muka bumi. Yang kedua, lalu Allah mengutus malaikat Mikail. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah dari Mikail agar tidak mengambil sebagian tanah yang di muka bumi. Lalu Mikail pun kembali kepada Allah sambil menyatakan seperti yang Jibril laporkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, bahwa sungguhnya bumi berlindung kepada Allah dan bumi tidak mengizinkan aku mengambil. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat al-maut. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah dari malaikat al-maut sambil menyatakan aku berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa aku berlindung kepada Allah, ya. Seperti yang ketika bumi berlindung kepada Allah dari malaikat Jibril maupun Mikail. Maksudnya agar tidak mengambil bagian daripada bumi ini. Maka malaikat maut pun kemudian mengucapkan hal yang sama. Aku berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintah Allah untuk mengambil tanah. Sehingga malaikat al-maut permukaan bumi dan mencampurnya menjadi satu dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengambil sebagian dari tanah putih, sebagian dari tanah merah, dan sebagian dari tanah hitam, dan itulah maka anak keturunan Nabi Adam memiliki warna yang berbeda-beda, kulit yang berbeda, dan watak yang berbeda. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang seperti orang Indonesia, seperti Eropa, dan segala macam bermacam-macam. Dan ada juga campuran di antara keduanya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari Ibnu Hibban, yang disahihkan dari hadis Auf bin Jamilah. Ya, hadis-hadis hasan. Berikutnya Nabi SAW menjelaskan dari As-Suddi, meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Sa'id. Saya menjelaskan sedikit bagaimana proses ketika Allah mengumpulkan tanah yang berbeda untuk diciptakan dengan tangan Allah sendiri, Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril ke bumi, lalu dikatakan seperti yang sama. Allah mengutus malaikat Mikail, dikatakan hal yang sama. Lalu ketika Allah mengutus malaikat al-maut, maka Allah memerintahkan malaikat al-maut, dan malaikat maut berlindung kepada Allah sehingga malaikat al-maut mampu membawa tanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu tanah-tanah tadi menjadi basah hingga berubah menjadi lazib. Yaitu lazib apa? Melekat satu sama lain seperti tanah liat. Diaduk dan dicampur menjadi satu sama lain.
Setelah itu Allah berfirman kepada malaikat, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Sebelum nanti saya katakan hadis ini diterima tafsir ini seperti ini, ketika Allah menyatakan ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh kepada Adam, maka tunduklah kamu dan sujud kepadanya. Karena ketika masih diciptakan masih dalam bentuk wujud yang belum ada ruh, masih belum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ibu Bapak sekalian, manusia dimuliakan oleh Allah karena ada ruh. Kalau manusia sudah meninggal, sudah tidak ada ruh dicabut oleh Allah, maka manusia pun tidak menghargai dia, tidak menghormati dia. Makanya Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Pertama diciptakan dari tangan Allah Jalla Jalaluhu, dan kedua fanafakhtu fihi ruh, dan Allah yang meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Tadi nanti kita bisa lihat tadi dalam surat Fat ayat 71 sampai 72. Kemudian Allah menciptakan manusia Adam tadi dengan tangannya agar iblis tidak sombong. Ya, berupa jasad dari tanah yang sifatnya apa? Selama 40 tahun dalam hitungan hari. Dan itu dimulai dari hari Jumat. Lalu para malaikat kemudian ketika dibentuk Nabi Adam dalam bentuk dari tanah seperti wujudnya Nabi Adam alaihissalam yang tingginya sebesar 60 hasta, kurang lebih 30 meter hitungan kita. Dan selama 40 tahun, maka malaikat kemudian saling melihat satu sama lain. Melihat bentuk Nabi Adam, oh seperti ini bentuknya. Dan mereka terkejut, inikah makhluk yang akan diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri? Waktu itu belum ada ruh. Dan iblis pun lebih terkejut lagi. Karena apa? Karena hasad sudah ada dalam hati iblis. Ternyata Allah tidak memilih aku menjadi khalifah di muka bumi. Ternyata Allah mementingkan, lebih menciptakan, yaitu makhluk yang diciptakan dari tangannya sendiri. Ini akan menjadi khalifah. Maka sudah ada pada saat itu apa? Perasaan hasad, iri hati, dan dengki kepada Adam alaihissalam. Pada waktu itu apa? Iblis melintas di dalam jasatan Adam. Karena Adam belum ada ruh. Sampai dalam riwayat dijelaskan apa? Iblis itu masuk ke rongga-rongga selarongga, dari mulai masuk ke kupingnya Nabi Adam, ya, sampai masuk ke dalam rongga-rongga dan keluar melalui duburnya. Dari masuk mulut Adam dan keluar dari duburnya. Dan setelah itu dia berkata kepada malaikat, jangan takut, karena aku mendapati tubuh Adam banyak rongga-rongga, banyak sela-sela kosong. Kalau aku bisa menguasainya, pasti aku akan bisa membinasakan Adam. Karena iblis sudah melihat ada sela-sela kekosongan di badan Adam yang waktu itu diciptakan oleh tangan Allah Jalla Jalaluhu. Yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar yang mudah pecah. Ya kan? Nah, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, seperti sudah tiba waktunya ketika Allah sudah menyempurnakan ciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan para malaikat melihat bagaimana bentuk Adam alaihissalam dengan tingginya sekian, dan iblis melihat bentuk Nabi Adam seperti apa, dan makhluk yang dikatakan seperti inikah yang akan dijadikan menandingi aku nanti. Maka pada waktu itu Allah meniupkannya ruh, fanafakhnu fihi ruh. Maka Allah memerintahkan, fasajadu, sujudlah kalian, sebagaimana Allah katakan dalam surat Fat tadi. Setelah Allah meniupkan ruh, maka ruh masuk di kepalanya Nabi Adam dari mulai kepala. Begitu sampai di hidung, maka Nabi Adam bersin. Maka lalu para malaikat menyatakan, kul, katakanlah, Allah menyatakan, ucapkanlah ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan, alhamdulillah. Ya, makanya kalau kita bersin disunahkan apa? Kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam pertama kali ketika diucapkan ruh sampai di sini, maka Nabi Adam bersin dan Allah memerintahkan qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Maka para malaikat mengucapkan, membalas apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Saat ruh masuk di kedua mata, ia melihat, dan ketika sudah sampai di matanya, maka Nabi Adam pada waktu itu sudah bisa melihat, dan yang dilihat pertama kali apa? Buah-buahan di surga. Saat ruh masuk di perutnya Nabi Adam, maka sudah ada keinginan, hasratnya apa? Untuk memakan. Karena hasrat itu sudah timbul di hati, ketika di mata sudah bisa melihat indahnya surga dan makanan, termasuk di dalam hati dan di perutnya, ruhnya sudah sampai di sini, ada keinginan hasrat untuk memakan. Dan ketika ruh sudah sampai di kedua tangan dan kedua kakinya, maka pada saat itu belum sampai ke seluruh kakinya, Adam sudah terburu-buru ingin mengambil buah di surga. Gitu kan?
Maka saat itu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajal. Manusia dijadikan sifatnya tergesa-gesa, buru-buru. Maunya serba cepat. Adam aja belum selesai ruh sampai ke kaki, sudah mau mengambil buah di surga dan ingin memakan. Ya. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita lihat dalam hadis Nabi. Tadi dalam surat Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal. Dalam hadis Nabi, ya, terjadi ketika Al-Quran menyatakan bagaimana terjadi dialog antara Allah Jalla Jalla dengan Nabi Adam alaihissalam dan Adam alaihissalam dengan para malaikat. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khalaqallahu Adam, sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam, wa tuluhu sittuna dzira'an, yang tingginya panjangnya 60 dzira', 60 hasta. Summa qala idhhab fasallim ala ulaika minnal malaikah. Lalu Nabi Adam diperintahkan apa? Kamu pergi ke malaikat, coba ucapkanlah salam. Lihat apa yang akan mereka cuma salamkan. Fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatuk. Dan kamu akan dengar apa yang diucapkan salam dari malaikat kepada kamu dan kepada keturunanmu. Faqala salamun alaikum. Ucapkanlah ya Adam kepada malaikat, salamun alaikum. Faqalu, dan mereka menjawab kepada Nabi Adam, assalamu alayka wa rahmatullah. Keselamatanlah kepada engkau dan rahmat Allah kepada engkau. Dari malaikat mengucapkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fazaduhum wa rahmatullah. Fakullu ma yadkhulul jannah ala suratin Adam falam yazlu khalqun yanqusu hatta al-an. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam seperti itu, pergi dan ucapkan salam kepada malaikat, lalu dengarkan salam penghormatan mereka kepadamu, sebagaimana salammu dan salam keturunanmu, maka Adam mengatakan assalamualaikum, dan para malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah, warahmatullah, ditambahkan malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang akan masuk ke surga akan sama rupanya seperti Nabi Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang hingga sekarang sampai saat ini. Dari tingginya Nabi Adam sebesar 60 hasta kurang lebih 30 meter, ya, dan terus menurun sampai kita menjadi orang yang paling pendek di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat ketika sudah selesai sempurna fi ahsanit taqwim, dengan kesempurnaannya ciptaan Allah akan Nabi Adam alaihissalam, Allah mencatatkan kepada para malaikat apa? Fasajadu illa iblis, untuk sujud kepada penghormatan kepada iblis, kepada Adam, kecuali iblis yang menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lebih mengetahui ciptaan Adam alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Sad ayat 75, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya atastakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri, yaitu Adam alaihissalam? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa orang yang lebih tinggi? Ya? Karena ketika Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis dalam surat Al-Baqarah. Dan ketika Allah memerintahkan para malaikat, makhluk-makhluknya yang ada di langit untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara minal kafirin. Karena sifatnya sombong dan menolak, dan dari orang-orang yang sombong. Makanya diabadikan dalam surat Sad tadi, ya iblis ma manaka antas judali lima khalaqtu bi yadai. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dari tanganku sendiri? Lalu Allah menjawab dalam lanjutan ayatnya, surat ke-76, ayat ke-76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dengan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan iblis. Padahal tadinya dalam riwayat tadi kita jelaskan di awal muqaddimah, iblis termaksud bangsa jin karena ketakwaannya kepada Allah, sampai diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan para malaikat untuk menjaga surga di level yang terbawah. Dijelaskan tidak ada satu sudut pun surga kecuali iblis pernah masuk di dalamnya, sampai iblis pernah masuk di bawah arsy Allah, dan sampai iblis pernah melihat bentuk ciptaan Adam seperti apa sebelum ditiupkan nyuruh. Namun ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam yang sifatnya sujud penghormatan, illa iblis aba wastakbara, maka Allah menyatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga itu.
Fa'innaka rajim, karena kamu termasuk orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumil din, karena engkau termasuk orang-orang yang aku kutuk sampai nanti kamu hari pembalasan. Semenjak itu iblis membunyikan genderang peperangan kepada Adam dan keturunannya. Ya, mulai detik itu sampai ila yaumi yub'atsun, sampai kita nanti dibangkitkan oleh Allah, iblis sudah bersumpah kepada Allah, ya Rabb, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dalam surat Hud ayat 82 sampai 83, langsung dia minta, ya Rabb, qala fa bi'izzatika, demi kekuasaan engkau ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambu yang ikhlas di antara mereka. Bayangkan ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Iblis yang sudah dilaknat oleh Allah masih mau dan bisa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang sifatnya rendah masih tidak mau mengakui kebesaran Allah. Padahal iblis mengatakan fa bi'izzatik, demi kekuasaan engkau ya Rabb, la ughwiyannahum ajma'in, aku bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Bani Adam. Tapi dia masih mengakui keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Dalam surat yang lain Allah menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 30-31, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin, karena dia enggak mau bersama dengan para malaikat sujud kepada Adam. Sekali lagi, sifatnya sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Allah mengabadikan juga dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimin badala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kepada Adam kecuali iblis, dan dia adalah dari bangsa jin, maka dia mendurhakai perintah Allah. Maka pantaskah kamu wahai Adam dan anak keturunannya menjadikan iblis dan keturunannya iblis sebagai pemimpin kalian selain aku, selain Allah, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti orang-orang yang zalim. Yang kalau iblis itu dijadikan penggantinya Allah bagi orang-orang yang zalim, buruk. Hanya karena iblis tidak mau taat kepada Allah, dengan sengaja, dengan kesadarannya dia, dan dengan sifat sombongnya, dia tidak mau melakukan perintah Allah padahal satu yang Allah perintahkan. Dan tidak lain karena iblis dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaan yang buruk pada saat diperlukan, karena ia diciptakan dari api. Ya. Tapi ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu yang agak unik. Ya. Bagaimana nanti kita lihat anak Bani Adam pun ada yang mempunyai sifat seperti iblis. Iblis itu menggunakan akal pikirannya untuk menggunakan analogi kiasnya. Ya, menganalogikan apa? Bahwa api lebih baik daripada tanah. Itu analogi atau dikiaskan dari segi akal. Sehingga Hasan Al-Basri menyatakan iblis membuat analogi. Dan dia adalah makhluk yang pertama kali menggunakan kias akal pikirannya. Yang diabadikan oleh ucapan Muhammad bin Sirin yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang menggunakan analogi kiasnya adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi yang Allah menentukan. Namun iblis menggunakan analogi akalnya. Bahwa menyatakan apa? Bahwa iblis merasa dirinya lebih baik daripada tanah. Padahal penilaian iblis itu keliru. Karena sifatnya tanah lebih banyak bermanfaat. Gitu kan? Lebih banyak manfaatnya daripada api. Dan sifatnya apa? Manusia itu diciptakan dari tanah. Ada ketenangan, ada kesabaran, ada ketabahan, ada pertumbuhan. Dan sifatnya tanah itu apa? Bisa membuat sesuatu. Namun api sifatnya merusak. Membakar, gegabah, kebodohan, tergesa-gesa, dan sifatnya membakar. Dan iblis tidak menyadari bahwa tanah lebih baik daripada api, sehingga kiasnya pun tidak bisa diterima. Dan ini diabadikan dalam kisah-kisah Nabi SAW. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjelaskan bagaimana manusia yang diciptakan yaitu Adam dengan
kelebihan-kelebihan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tadi di awal saya katakan, malaikat bukan mempertanyakan hak hanya Allah untuk menciptakan makhluknya, gitu kan? Namun hanya ingin mencari apa sih hikmah penciptaan daripada Adam alaihissalam di balik itu. Nah, ketika itu ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali bertanya kepada malaikat, ya, kalau memang kamu merasa itu adalah kamu lebih mengetahui daripada Adam, daripada apa yang aku ciptakan, maka Allah menantang seperti tadi yang dijelaskan di Qari yang pertama kali, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memerintahkan Adam apa? Coba jelasin tuh. Karena sebelumnya Allah menyatakan ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau memang kamu merasa lebih tahu daripada Allah dan merasa lebih pintar dari Adam, coba itu kamu sebutkan. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba kamu sebutkan tuh. Lalu Allah menunjukkan dalam dijelaskan apa? Allah menunjukkan pada bulan dan bintang dan planet-planet yang ada. Allah bilang apa? Malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama itu semua. Sehingga malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Ya Rabb, sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi kami untuk mengetahui apapun kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Rabb. Sehingga Allah melebihkan Nabi Adam alaihissalam dengan kekuasaan Allah, memuliakan anak Nabi Adam apa? Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah menjelaskan kepada Nabi Adam, memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi Adam dari mulai manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan semua bentuk-bentuk ciptaan Allah yang ada di planet maupun di bumi, Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga Adam mampu menjawab yang tadi para malaikat tidak mendapat menjawabnya. Dan ini dalam tafsir Ibnu Abbas rahimahullah, dan juga para mufassirin selainnya, ya seperti Abu Qatadah. Ya. Ar-Rabi menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat kepada Nabi Adam. Sehingga Abdurrahman bin Zaid juga menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Nabi Adam. Yang sahih, Allah mengajarkan nama-nama benda, nama-nama planet yang ada. Dan itu sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas rahimahullah. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, ya, kamu nggak sanggup kan tadi? Maka sekarang Adam menyatakan, wa 'allamal Adam al-asma'a kullaha. Ya, ambiuni bi asma'i. Qalu subhanak. Maha suci Allah, karena semuanya tidak ada mengetahui kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat pada saat itu memuji Allah, dan itu kembali Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Makanya ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ilmu yang kita miliki hanya sedikit, illa qalil. Karena Allah pun menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 255, dalam surat ayat Kursi kan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu melainkan apa yang sudah Allah ajarkan atau Allah berikan kehendak buat dia supaya tahu. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita mustahil bisa mendapatkan titel apapun di muka bumi ini. Mustahil kita bisa memiliki perbedaan antara, kita bisa membedakan bainal haq wal batil, kecuali hanya karena ilmu yang Allah kehendaki itu buat kita. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan apa? Yufaqihu fid din. Allah akan memberikan kemampuan buat dia paham dalam ilmu agama. Ya? Maaf, masih ada waktu kira-kira? Masih Ustaz, insya Allah. Masih ya? Insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Dan ini nanti bisa terlihat gitu loh. Dalam salah satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika nanti manusia digiring di yaumil mahsyar, ketika mereka nanti ingin mengharapkan syafaat dan tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah berikan, kecuali kepada orang-orang yang Allah inginkan, nanti mereka sudah dalam keadaan panasnya matahari di atas kepala-kepala mereka, dan mereka mencari syafaat bantuan kepada siapapun. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dalam hadis hadis sahih riwayat Imam Muslim, kaum mukminin mereka berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, mari kita memohon syafaat kepada Allah. Mereka kemudian menemui Adam alaihissalam. Sambil mereka memuji Adam alaihissalam, sambil mereka menyatakan, ya Adam, engkau adalah ayah manusia. Allah menciptakanmu dan dengan tangannya
Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu dan seterusnya hingga akhir hadis, hingga Nabi Adam diminta apa? Engkau ya Adam, engkau adalah bapak manusia, mintalah Allah untuk memberikan pertimbangan atau keputusan yang tepat saat ini, yaitu syafaat berikanlah ya Adam. Namun Nabi Adam alaihissalam menyatakan, aku tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini, pergilah engkau kepada Ibrahim alaihissalam. Namun hadis ini menjelaskan apa? Manusia pada memuji Adam sambil menyatakan, engkau ayah manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, dan engkau diajarkan oleh Allah nama-nama segala sesuatu yang engkau tahu seperti saat ini. Nah ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Nabi Adam. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya secara langsung. Kalau kita anak keturunan Adam, ada proses ya. Namun Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, manusia pertama, yang tingginya 60 hasta, atau kalau dalam hitungan kita adalah 30 meter, ya, diciptakan langsung dengan tangannya. Ditiupkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya yang ketiga. Dan mengajarkan segala nama dan benda-benda yang tidak ada satu makhluk pun tahu kecuali Allah berikan kepada Nabi Adam dan keturunan. Makanya malaikat tidak mengetahui, jin tidak mengetahui, hewan-hewan tidak mengetahui. Allah hanya memberikan ilmu ini kepada Nabi Adam alaihissalam. 4 kelebihan yang Allah ciptakan Nabi Adam dengan kelebihannya. Itulah kenapa Musa alaihissalam ketika dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim jilid 4, Musa kalamullah berkata, ketika terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan Adam alaihissalam di kalangan para malaikat, Nabi Musa menyatakan, ya Adam, engkau Adam adalah ayah manusia. Allah menciptakanmu dengan tangan-tangannya. Allah meniupkan ruh dengan kepadamu langsung oleh Allah. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya dan mengajarkan manusia dengan segala nama yang Allah inginkan kepada kamu. Dan itu diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika nanti berada di padang mahsyar. Dan itu manusia mengucapkan seperti itu. Allahu Akbar. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bayangkan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam yang tidak semuanya Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Imma itu yang namanya jin, imma itu yang namanya manusia, para malaikat, dan kita sebagai hamba Allah diberikan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu tujuannya. Nanti mungkin kita kembangkan lagi pertanyaannya karena masih ada yang bisa kita bahas. Bagaimana proses Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari muka bumi oleh Allah, dari surganya diturunkan ke muka bumi karena faktor-faktor apa, nanti mungkin kita bisa kembangkan dalam tanya jawab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerahkan kembali kepada moderator insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Alhamdulillah nih materinya alhamdulillah terdengarnya sederhana sejarah kisah Nabi Adam alaihissalam, tapi padat yang bisa kita pelajari. Selanjutnya nih untuk menambah pemahaman kita, insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin dari ibu-ibu di belakang bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti lanjutnya di situ bapak-bapak. Ayo jangan malu-malu. Istriana udah nyanyi. Tapi kalau tidak ada yang ditanya, jangan dipaksakan. Mudah-mudahan mengerti. Oke ya, Ana mulai dari Ana dulu deh, dari Istriana. Pertanyaannya, berapa lama Nabi Adam tinggal di surga sebelum turun ke bumi, Pak Ustadz? Berapa lama Nabi Adam tinggal di surga? Jadi kan waktu itu kan Adam sempat tinggal di surga sebelum sampai akhirnya dibujuk setan untuk dibujuk iblis ya Pak Ustadz ya, untuk memakan suatu buah itu. Dan setelah itu kan diturun ke bumi. Itu istri Anda bertanya berapa lama Nabi Adam itu sempat tinggal di surga. Baik, kita coba lihat dalam beberapa hadis, mudah-mudahan kalau anak nggak khilaf nanti kita bisa bahas lebih jauh insya Allah.
Eh, dalam hadis yang sahih, memang ada sedikit yang perlu kita bukan rapikan, maksudnya kita benahi sedikit pemahaman kita bahwa sebelum ada atau tidaknya bujukan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang, sebetulnya itu Allah sudah ingin menciptakan, tujuan utama Allah menciptakan Nabi Adam adalah untuk di muka bumi. Pertama. Jadi bukan karena faktor beliau memakan, Nabi Adam memakan buah, maka dia akan diturunkan. Karena itu maka Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Itu hanya sebab akibat. Allah ingin mengajarkan kepada kita, likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Dan sebabnya kenapa Nabi Adam diturunkan, karena faktor dia memakan. Tapi kalaupun tidak ada memakan, maka Nabi Adam sudah intinya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah misi pertama menciptakan Nabi Adam untuk di muka bumi, bukan untuk di surga selamanya. Gitu kan? Nah, itu yang pertama kali. Ya, dalam hadis ketika beliau menjelaskan mengenai godaan iblis alaihissalam, ketika iblis menyatakan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam surat Thaha yang diartikan di situ atau ditafsirkan, ketika iblis datang kepada Adam, maukah aku tunjukkan padamu sebuah pohon yang jika kau makan buahnya, maka kau akan kekal dalam kenikmatan yang kau rasakan. Dan kau akan tetap berada dalam kerajaan yang tidak akan pernah lenyap. Ini namanya tipu daya. Gitu kan? Karena masa itu jumlahnya agak lama ketika Nabi Adam, sampai dalam riwayat dijelaskan Nabi Adam nanti ada merasa dia merasa kesepian tinggal di surga karena hanya seorang diri dari bangsanya, dari manusia. Sehingga Allah menciptakan Hawa. Dan ketika sudah diciptakannya Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri, maka pada waktu itu mulailah timbul was-was dari diri Nabi Adam dengan ditiupkannya was-was dari iblis la'natullah alaih. Ya kan? Nah, ini tidak dijelaskan secara lebih lama berapa posisi tahunannya Nabi Adam tinggal di surga, ya. Tidak disebutkan secara konkret berapa tahunnya. Namun bukan itu yang dimasalahkan di sini. Kenapa proses diturunkannya Nabi Adam di muka bumi? Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, Allah memerintahkan dua malaikat ketika untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dekatnya, maka melepaskan tiara dari kepala, dari permata tiara apa ya, itu kayak semacam mahkota gitu ya, dari keningnya, dari semua yang ada di sisi rambutnya Nabi Adam alaihissalam yang dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuman sejauh ini tidak dijelaskan. Memang ada satu hadis, sekali lagi ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir. Beliau SAW menjelaskan bahwa Adam berada di surga selama 100 tahun. Pertama, hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir bahwa Adam alaihissalam tinggal di surga selama 100 tahun. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyebutkan selama 60 tahun. Ya. Selama 70 tahun sebelum diturunkan oleh Allah. Jadi selama 100, Adam berada di surga selama 100 tahun. Riwayat lain menyebutkan selama 60 tahun. Lalu menangisi surga selama 70 tahun. Lalu Nabi Adam menangisi kesalahannya selama 7 tahun. Dan menangisi anaknya ketika dibunuh selama 40 tahun. Dan berapa usia Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan usia Nabi Adam sejumlah, diberikan usianya 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100 tahun yang diriwayat menjelaskan Nabi Adam tinggal di surga. Nah, ketika diturunkan pertama kali di muka bumi, untuk 60 tahun pertama Nabi Adam alaihissalam menangisi kenapa ia diturunkan oleh Allah, diusir dari surga selama 60 tahun pertama. Lalu selama 70 tahun berikutnya Nabi Adam alaihissalam menangisi akan kesalahannya, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 40 tahun berikutnya, Nabi Adam menangisi akan anaknya kala itu antara Qabil dan Habil. Namun yang perlu saya jelaskan sedikit, kenapa manusia dikatakan insan. Jadi tadi insya Allah mudah-mudahan kejawab dari hadis. Mudah-mudahan hadis ini dari Al-Auza'i menawarkan insya Allah hadisnya sahih, Imam Al-Auza'i. Cuman ada perbedaan antara 100 tahun atau 60 tahun.
Cuman kita nggak mendebatkan masalah 100 atau 80 tahun. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah diberikan usianya 1000 tahun. Ketika 1000 tahun diberikan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menambahkan usia Nabi Adam 40 tahun lagi. Jadi berapa? 1040. Lalu ketika Nabi Adam sedang bersenderan di samping pohon di surga, sebelum ada diciptakannya Hawa alaihissalam, dalam mimpinya Nabi Adam diperlihatkan ada anak keturunan Nabi Adam yang bernama Daud. Lalu ditanya, karena laki-laki itu dilihatkan dalam cahaya, dalam muka yang putih dan cahaya yang berputih, gitu kan? Lalu Nabi Adam bertanya, siapakah itu? Karena begitu indah. Lalu malaikat menyatakan itu adalah Daud min zurriyatik, dari anak keturunanmu. Berapa usianya, kata Nabi Adam alaihissalam? Usianya 60 tahun. Lalu Nabi Adam menyatakan gini, oh kok pendek sekali usia Nabi Daud alaihissalam, umatku itu anak keturunanku 60 tahun. Ambilkan usiaku yang 40 tahun, tadi kan 1040 kan? Ambilkan yang 40 tahun, berikan kepada Daud. Sehingga Daud usianya 100 tahun. Ya kan? Ketika Nabi Adam alaihissalam dikirimkan malaikat maut untuk mencabut Nabi Adam usianya di muka bumi, ya dalam riwayat ada yang menyatakan Nabi Adam meninggal di Jeddah, ada Nabi Adam menyatakan meninggal di India dan segala macam, wallahu alam di mana yang benar. Lalu ketika malaikat maut datang kepada Nabi Adam bertanya, usiaku belum wafat saat ini loh, ini baru 1000, kan masih ada 1040 usiaku yang Allah janjikan. Lalu Nabi Adam diingatkan, bukankah engkau pernah memberikan usiamu 40 tahun kepada Daud? Lalu Nabi Adam menyatakan, aku tidak ingat itu, aku lupa. Maka semenjak itulah anak keturunan Nabi Adam sifatnya menjadi apa? Pelupa insan. Menjadi pelupa. Jadi nggak menyalahkan juga kita menjadi pelupa, karena Nabi Adam sempat jadi pelupa tuh. Karena usia 1000 ditambah 40, lalu 40 dikasihkan ke Nabi Adam, ketika malaikat maut mencabut, dia bilang, jangan dulu, masih ada 40 tahun lagi nih. Lalu kata Allah, tanyakan kepada Adam. Adam lupa kalau dia pernah memberikan usianya 40 tahun kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi insya Allah itu menjawab berapa lama Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Satu riwayat menyatakan 100 tahun, satu riwayat menyatakan 60 tahun. Namun ketika diturunkan pertama kali di muka bumi, selama 60 tahun pertama Nabi Adam alaihissalam menangisi akan menyesali kenapa diturunkan. 70 tahun berikutnya beliau menangisi akan dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah, fataba alaihi, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan 70 tahun berikutnya Nabi Adam alaihissalam menangisi akan ketika terjadi peristiwa Qabil dan Habil. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ke surga nggak hanya untuk 60 tahun insyaallah. Amin. Atau 100 tahun selamanya. Khalidina fiha abada. Kekal selamanya. Insyaallah. Antum bisa bersama istri antum yang bertanya insyaallah. Selamat terhindar dari syirik ya Ustaz ya Pak Ustaz ya. Selamat terhindar dari syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Dosa yang paling besar kalau dia belum bertobat kepada Allah syirik, maka Allah tidak mengampuni. Kalau masih bisa bertobat, Allah masih mengampuni. Insyaallah. Ayo bapak-bapak yang lain. Istri Ana udah ada lagi nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayo bapak-bapak yang lain dulu dah. Istri. Maaf, Ana minta minum sebentar. Oh iya, Ustaz. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau yang perlu dipertanyakan. Karena yang lain diam-diam aja ya udah. Nah, istri Ana lagi nih, tanya Pak Ustaz. Iya. Tentang masalah ini Pak Ustaz. Kan kalau ketika Hawa itu diciptakan, apakah Hawa itu sudah memakai apa namanya sih? Kan pakaian itu berupa cahaya ya Pak Ustaz ya? Yang itu apakah itu penutup kepalanya sudah di istilahnya udah memakai kerudung atau belum Pak Ustaz? Apakah itu ya maksudnya apakah pemakaian kerudung itu sudah disunahkan apa belum Pak Ustaz? Masya Allah. Ya dalam gini, saya kutip dalam satu hadis. Pertanyaannya apakah Nabi Adam dan Siti Hawa sudah mengenakan pakaian gitu ya? Ya, terutama ya untuk Siti Hawanya itu Pak Ustaz
apakah itu sudah memakai penutup kepala gitu seperti yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, Pak Ustaz? Oke, baik. Kita lihat dalam beberapa hadis insyaallah. Mudah-mudahan ada penjelasan sedikit. Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Abi Qasim Al-Baghawi, beliau menjelaskan bahwa dari Anas bin Malik, Nabi SAW menjelaskan begini. Intinya ketika Nabi Adam dan Hawa turun dari surga, kita lihat kondisinya turun ya. Mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Itu pertama. Ya kan? Nah, ketika Nabi Adam diciptakan di surga, itu dalam keadaan Nabi Adam menutup auratnya. Menutup. Gitu kan? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan sesempurnanya, ditutup auratnya, dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam kitab Sahih melalui sanad yang berbeda. Cuman ketika nanti Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Siti Hawa di muka bumi dalam keadaan terbuka pakaiannya, dalam keadaan tidak memiliki pakaian, ya, diturunkan dari surga dalam keadaan sama-sama tidak berpakaian. Dan keduanya mengenakan dedaunan dari surga. Jadi masih menutupi daun dari surga. Karena ketika dia memakan buah itu, maka hal yang tadinya dia kenakan pakaian keindahan, dicopot oleh malaikat satu persatu. Yaitu dicopot kehormatannya, perhiasannya yang ada di kepalanya dicopot, Adam dicopot, Hawa dicopot, dan segala macam. Sehingga ketika diturunkan ke muka bumi dalam keadaan telanjang. Hadis dari Anas bin Malik. Ya. Lalu ketika itu, Nabi Adam turun sambil menutupi dengan daun dari surga dalam kondisi sama telanjang, keduanya mengenakan dedaunan dari surga. Adam terus merasakan panasnya matahari. Lalu beliau duduk bersama Hawa sambil mengatakan apa? Tanganku terasa panas, dan lalu waktu itu Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mulai menutup pakaian, itu menggunakan merajut atau mengajarkan bagaimana cara menutup auratnya. Gitu loh. Paham ya? Jadi ketika di bumi itulah baru Nabi Adam diajarkan kembali oleh Allah untuk menutupi auratnya, merajut dan mengajarkan bagaimana caranya mereka bisa menutupi auratnya seperti yang sama kita saat ini menutup aurat. Itu seperti itu. Nah, ketika diturunkan, Allah pun juga mengajarkan kepada Nabi Adam melalui Jibril alaihissalam bagaimana bersosialisasi di muka bumi, gitu loh, diajarkan. Ya kan? Dari mulai cara berpakaian, dari mulai cara mulai menutupi auratnya seperti apa, dari mulai cara melakukan seperti halnya manusia berhubungan satu sama lain sampai mempunyai keturunan min dzurriyyatihim, dari anak keturunannya. Jadi kalau berangkat dari hadis ini yang bisa saya pahamin, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dalam keadaan mereka berpakaian, dalam keadaan mereka tertutup aurat, ketika Adam alaihissalam bersama Siti Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan buah itu tidak disebutkan dalam hadis apa itu yang dinamakan khuldi atau seperti apa. Dalam satu riwayat dijelaskan seperti anggur bentuknya atau lebih besar daripada anggur. Itu hadis menyatakan ada dua perbedaan di situ, ya kan? Dan ketika itu dijelaskan, maka begitu terbuka auratnya, maka Adam mengambil dedaunan surga, dan itu yang dibawa dan untuk menutupi auratnya ketika diturunkan dalam keadaan tidak berpakaian di muka bumi. Sehingga kalau dikatakan turun dalam keadaan telanjang, ketika beliau Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa di surga dalam keadaan menutup pakaiannya. Apakah nutupnya berhijab seperti yang kita? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Cuman menutup auratnya. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Berarti turunnya secara antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu secara bersamaan di tempat yang sama atau terpisah, Pak Ustaz? Dalam riwayat dijelaskan mereka berpisah. Yang Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Jeddah, ya, dalam satu riwayat dijelaskan di India, dalam satu riwayat Nabi Adam diturunkan di antara Mekah dan Taif, ya. Nabi Adam dijelaskan di situ diturunkan antara Mekah dan Taif, yaitu Mekah dan Taif itu berarti Jeddah. Dalam satu riwayat lain itu ada hadisnya hadis Hasan. Lalu dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jadi ada kebalikan.
Paham ya? Pertama, dalam riwayat lain dari Sa'ad dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat antara Dahna, yaitu tempatnya di antara Mekah dan Taif. Dari Hasan, ya, dan antara Mekah dan Taif itu ada nama kota ini Daha. Lalu ada satu riwayat lagi menyatakan Adam diturunkan di India. Lalu bagaimana dengan Siti Hawa? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya di Jeddah itu artinya apa sih kalau dalam bahasa? Jeddah itu artinya nenek, gitu loh. Jeddah itu artinya grandmother kalau kita bilang bahasa kerennya. Itu Jeddah. Nah, sehingga riwayat yang menyatakan Adam diturunkan di India bersama dengan Hajar Aswad, dengan dedaunan di tangannya dan Hajar Aswad di tangannya juga, dan dengan daun-daun tadi, maka ditumbuhkan pepohonan-pepohonan yang baik yang ada di sekelilingnya. Adam diturunkan di Safa, sementara Hawa di Marwa. Ada satu riwayat juga menyatakan seperti itu. Adam diturunkan di Safa, dan Hawa diturunkan di Marwa. Jadi ada dua perbedaan hadis di mana diturunkan mereka. Dari Ibnu Abi Hatim, Hawa diturunkan di Jeddah, Adam diturunkan di kota dinamanya Dahna, yaitu antara Mekah dan Taif. Hadis yang berikutnya menyatakan Adam diturunkan di India, ya, sementara Hawa diturunkan di Marwa. Wallahu alam. Itu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Tapi maaf, mereka dua-duanya dipisahkan oleh Allah, dan riwayat menjelaskan mereka dikumpulkan kembali, bertemu kembali ketika mereka berada di mana? Di Arafah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jazakallah khairan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, mohon izin saya minum sebentar. Oh iya. Mumpung Pak Ustaz minum, ayo ada yang pertanyaan nggak? Ini ada yang mau tanya, Ardi. Alhamdulillah. Anak Artas. Kalau hubungannya Nabi Adam sama dinosaurus, itu nomor satu duluan yang mana, terus besarnya kayak gimana? Ukuran ya antara Nabi Adam dengan dinosaurus misalnya Tyrannosaurus gitu, itu bagaimana ceritanya ya, kalau ada? Oh gitu. Baik. Tadi dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tingginya berapa tadi? 30 hasta, Pak Ustaz. 60 meter. Hasta. 60 hasta. 30 meter ya. 30 meter. Antum bisa bayangkan Allah menciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan di muka bumi, maka Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam. Yaitu pertama tadi saya jelaskan, jin sudah berada di muka bumi. Makhluk-makhluk yang lain sudah berada di muka bumi. Karena seperti itu Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya sebelum ada makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini, maka Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk sebelumnya. Seperti perlengkapan dunia. Tidak menutup kemungkinan kenapa dinosaurus itu dan makhluk hewan-hewan sebelum yang kita kenal saat ini mereka tinggi-tinggi, gitu kan? Karena Nabi Adamnya aja sebagai khalifah di muka bumi 30 meter tingginya. 30 meter itu kurang lebih seperti pohon kelapa. Gitu kan? Nah, antum bisa bayangkan ketika Nabi Adamnya panjangnya tingginya 30 meter, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan yang lainnya gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan yang kita tahu saat ini seperti dinosaurus dan makhluk-makhluk yang lain yang sifatnya mereka memang tinggi-tinggi, maka itu pun ada koralitasnya atau hubungannya. Karena Allah menyesuaikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan pada waktu itu sesuai dengan kondisi alam pada waktu itu. Bayangkan kalau Allah menciptakan dinosaurus pada zaman sekarang seperti kita, ya kita habis dimakan semua. Tapi karena Allah menciptakan Nabi Adam dengan tingginya sekian, pohon-pohonnya pun tinggi seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk yang Allah katakan tadi Allah sudah menciptakan sebelum Nabi Adam yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya perlengkapannya dunia, seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk seperti jin dan segala macam sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Jazakallah.
Makasih. Kembali. Ada lagi? Oh, nggak ada lagi nanya nih. Silakan. Ini Pak Ustadz, tadi kan dalam riwayat Mbak Ustadz ceritakan tadi tidak ada satu sudut pun di surga itu kecuali iblis telah mengunjunginya. Karena kan waktu itu kan Azazil itu kan masih Masih good boy lah. makhluk yang bertakwa ya. Iya, betul. Nah, kan setelah Allah menyuruh iblis itu untuk sujud, tapi kan iblis itu menolak dan tadi kok nggak salah ingat langsung diturunkan ke surga yang paling bawah ya Pak Ustadz ya? Sebelum dia membangkang kepada Allah, dia sempat ditugaskan oleh Allah menjadi penjaga surga paling bawah bersama malaikat. Penjaga surga paling bawah. Nah, jadi, tapi setelah diusir, maka diusirnya dia ukhruj, maka bahasanya dikatakan keluarlah kamu dari surga. Namun pada waktu itu surga belum tertutup untuk dia masih bisa naik turun gitu istilahnya. Oh, iya, gitu. Sampai waja'alna rujuman lisyayatin, sampai Allah menjadikan bintang itu untuk panah-panah setan. Jadi setiap mereka ada mau masuk kembali ke surga, maka mereka dipanah oleh panah-panah setan itu apa? Bintang itu dijadikan oleh Allah. Jadi mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Gitu. Jadi makanya gimana? Lanjut. Jadi pertanyaannya ketika iblis itu sudah dikeluarkan dari jannah itu, tapi kan Adam pada saat itu masih di dalam surga ya Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya iblis itu bisa berkomunikasi dengan Adam Pak Ustadz? Dia masih mempunyai akses masuk. Allah masih mengizinkan dia masuk. Oh iya. Nah, sehingga dia masih bisa menggoda Nabi Adam. Karena kan dia minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku, jangan kau wafatkan aku illa yaumiddin, sampai nanti dibangkitkannya aku. Dan jangan lupa, Allah hanya memberikan tidak menjawab semua doa tidak menjawab semua doa iblis, hanya ditangguhkan, hanya untuk iblis aja, tidak untuk keturunannya. Jadi bangsa jin yang lain mereka mati sebagaimana kita, ya kan? Yang hanya ditangguhkan ila yaumiddin dalam Al-Quran tadi hanya untuk satu makhluk yang namanya iblis. Iblis itu namanya sebetulnya jin, sama dari bangsa jin. Dia bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsa jin. Cuman diberikan julukan iblis karena yang menutupi dari kebenaran. Sehingga dikatakan iblis. Kan ada istilahnya dalam buku talbis iblis. Tipu daya setan. Jadi iblis itu sifatnya menipu. Menutupi sesuatu yang salah, ditutupin. Sehingga itulah Nabi Adam alaihissalam tertutupi kebenaran yang tadinya hak di depan dia untuk tidak boleh memakan. Dengan tipu dayanya syaitan, karena Allah masih tidak menutup akses dia untuk masuk, tapi tidak boleh tinggal di surga. Gitu loh. Jadi masih menggoda syaitan. Karena minta, ya Rabb, tangguhkan aku, jangan kau matikan aku, sampai nanti dibangkitkannya aku. Dan aku demi keagungan yang kau miliki, aku akan goda anak keturunan Nabi Adam. Tapi sebelum anak keturunannya, aku akan goda Adam dulu. Gitu. Supaya sama-sama turun sifatnya. Supaya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kan gitu. Sehingga turunlah Nabi Adam. Fa'azallahuma syaitana anha. Maka syaitan waktu itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Gitu kan, dalam percakapannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diabadikan seperti itu. Itu bagaimana Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis alaihissalam, membujuk Hawa kepada Nabi Adam untuk dalam surat Al-A'raf ayat 22 ketika Allah menyatakan maka syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon, maka tampaklah oleh mereka auratnya. Yang tadinya mereka tertutup dengan pakaian, begitu dia makan buahnya tertampak auratnya. Maka mulai mereka menutupi dengan daun-daun surga. Nah itu Allah masih memberikan izin kepada iblis, tapi tidak untuk tinggal. Tapi sifatnya untuk menggoda Adam dan keturunannya. Oh, iya. Itu seperti itu. Namun setelah Adam diturunkan dan Hawa diturunkan ke muka bumi, maka Allah menutup pintu surga
bagi iblis dan pasukannya, sampai Allah dalam Al-Qur'an mengabadikan waja'alnahum rujuman lisyayatin wa a'tadna lil kafirin, kan gitu kan, dalam surat Al-Mulk kan, Allah menjadikan bintang itu sebagai rujuman, panah-panah. Jadi ketika mereka ingin ke atas mencuri berita dari surga, walaupun mereka sudah diturunkan dan Adam sudah diturunkan, tapi mereka masih berusaha mencari berita dari surga, maka Allah menjadikan panah itu sebagai panah. Nah, pertanyaan antum yang Anda bisa jawab, pada waktu itu memang Allah masih memberikan akses kepada iblis, tapi tidak dengan bangsa yang lainnya lagi. Bangsa tidak diberikan kecuali iblis, karena Allah menangguhkan dan memberikan kelebihan iblis dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak diwafatkan, dan dia beranak, dan dia hidup, tidak akan dimatikan sampai nanti trompet Allah mengirimkan malaikatul maut kepada iblis la'natullah alaih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ada lagi yang lain? Istriana udah mulai ada jawab ini nih. Ayo, Mas Doni. Nanti Monggo. Istrinya Mas Rian dulu. Wah, Mas Doni dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, kita kan umatnya Nabi Muhammad SAW ya Pak Ustadz ya. Betul. Tadi dari penjelasan Pak Ustadz, tadi dari Nabi Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat, terus disuruh tanya ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Itu mengapa ya Pak Ustadz Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat kepada manusia Pak Ustadz? Baik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, para nabi diberikan satu mukjizat yang mereka masing-masing pernah menggunakan mukjizat tersebut, dan masing-masing sudah pernah menggunakan doa-doa yang istilahnya pernah mereka minta ketika di muka bumi maupun ketika mereka masih ada di surga. Nah, terutama para nabi memiliki ada istilahnya doa pamungkas, gitu kan? Kita lihat Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat hadis Muslim jilid 4, ketika nanti manusia dalam keadaan mereka bingung menghadapi pertanyaan Allah, ya kan? Lalu mereka datang kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam menyatakan, aku tidak pernah melihat Allah semurka seperti ini, dan aku tidak bisa meminta kepada Allah karena aku pernah mengerjakan satu dosa di hadapan Allah, yaitu dengan memakan buah yang dilarang. Itu jawabannya pertama dalam hadis Muslim jilid 4. Itu bisa dilihat. Nah, kedua, dalam riwayat lalu mereka manusia nanti datang kepada Nabi Ibrahim, betul kan? Nabi Ibrahim pun ketika datang mereka umat manusia, umat Muhammad dan umat-umat yang lain, minta supaya memohon kepada Allah disegerakan perhitungan pada yaumil hisab, Nabi Ibrahim kembali menyatakan, aku tidak pernah melihat Allah semurka pada hari ini, dan aku tidak bisa meminta karena aku pernah berdusta 2 kali. Nabi Ibrahim berapa kali dustanya, Pak? 2 kali. 2 kali. Nggak beda banyak sama kita ya. Kita sebentar-bentar dusta gitu kan. Nabi Ibrahim 2 kali. Pertama, ketika Nabi Ibrahim berdusta, sewaktu beliau menghancurkan patung-patung, lalu ditanya, siapa yang menghancurkan patung ini? Lalu Nabi Ibrahim bilang apa? Yang menghancurkan itu patung yang besar. Karena memang yang ada ditinggalkan patung yang besar. Itu berdusta. Kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam satu negeri, lalu peraturannya di situ kalau ada wanita cantik akan diambil sama rajanya. Lalu Nabi Ibrahim menyatakan, ini siapa ditanya? Ini saudaraku. Padahal itu istrinya. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim adalah saudara dalam Islam, gitu loh. Itu 2. Sehingga Nabi Ibrahim menyatakan, aku tidak bisa. Aku telah meminta pengampunan kepada Allah atas dosaku tadi. Doa pamungkas itu sudah nggak ada. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam sudah diminta doanya untuk memecahkan mukjizat
laut dan segala macam, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena Nabi masih menyisakan satu, yaitu permintaan Nabi tidak pernah berdoa kepada umatnya, satu pamungkas yang Nabi akan minta, katakan dalam hadis, aku tunggu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadapan arsy Allah, aku akan minta Allah memberikan aku hak untuk memberikan syafaat kepada umatku. Amin. Jadi ada satu doa pamungkas yang Nabi, kata beliau SAW, setiap Nabi sudah pernah menggunakan doa pamungkasnya, kecuali aku hanya akan menunggu sampai nanti di mana aku nanti akan berhadapan meminta pada Allah di bawah arsy Allah untuk syafaat kepada umatku. Amin, amin, amin. Wallahu alam. Itu yang bisa saya jawab. Nabi Adam nggak bisa karena beliau pernah menangisi dosa-dosanya dan pernah meminta maaf kepada Allah dan segala macam, itu sudah dianggap doa pamungkasnya sudah selesai. Nabi yang lain pun sama Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa, Isa nggak bisa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau menyatakan akulah yang belum menggunakan doa pamungkasku. Contoh, ketika kita tahu kisah Nabi Muhammad ketika di mana diusir di Taif ya. Ya. Lalu Nabi Muhammad kan didatangi malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah, izinkan kalau engkau membolehkan aku akan benturkan dua gunung ini. Tapi Nabi tidak mendoakan yang buruk. Tapi Nabi Ibrahim pernah memintakan doa kepada umatnya. Nabi Nuh pernah meminta doa untuk menghancurkan umatnya. Nabi Lut pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan umatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah keluar satu doa pun untuk menghancurkan umatnya. Karena Nabi menunggu doa kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Khairan Ustaz. Wah, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Barangkali? Mas Doni, udah? Udah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Lanjutan Pak Ustadz nih. Satu lagi Ya. deh insya Allah. Silakan. Udah jam 6.27. Ini Pak Ustadz, lanjutan dari pertanyaan dinosaurus tadi Pak Ustadz. Ya. Dari istri Ana nih Pak Ustadz. Kan tadi kan Nabi Adam kan 60 hasta 30 meter ya Pak Ustadz ya. Betul. Terus hikmahnya apa Pak Ustadz? Kok tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Di umat yang terakhir ini kan kita jadi menyusut ya Pak Ustadz ya dalam segi fisik. Betul. Itu kira-kira hikmahnya bagaimana Pak Ustadz? Gitu ya. Kenapa nggak kita masih masih besar-besar? Hikmahnya. Oh gitu. Tadi usia Nabi Adam berapa? 1040 tahun Pak Ustadz. Tapi diambil 40 untuk Nabi Daud. Ya. Untuk Nabi Daud 40. Jadi usia Nabi Adam 1000 ya. 1000. Iya, Kalau dalam kitab Taurat dikatakan umur usia Nabi Adam 930. Kalau dalam kitab Taurat. Namun ini menyalahi hadis yang sahih. Sehingga kita berpegang dengan hadis yang sahih, gitu kan? Dalam hadis Isra wal Mi'raj, dalam hadis Isra dalam kitab Bukhari Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di hadapan Adam di langit paling bawah, Adam berbicara kepada beliau, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cerita Isra Mi'raj, berarti Nabi Adam sudah wafat ya di muka bumi ya, sudah kembali ke hadapan Allah, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku bertemu Adam di langit paling bawah, ya. Lalu Nabi Adam mengucapkan selamat kepadaku, yaitu kepada anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam ada banyak manusia, ya. Saat ketika beliau melihat ke kanan dan ke kiri, maka Adam menangis. Ketika melihat ke kanan, beliau tersenyum. Ketika melihat ke kiri, Nabi Adam menangis, gitu kan? Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa dia? Jibril menjawab, dia adalah Adam. Dan yang dilihat kanan kirinya itu, kalau ketika dia melihat ke kanan, dia tertawa karena dia melihat anak keturunannya masuk ke dalam surga. Dan ketika Adam melihat ke kiri, Adam menangis, maka Adam melihat anak keturunannya menjadi penghuni neraka.
Ya kan? Seperti itu ya. Lalu bagaimana usia-usianya? Kalau tadi dikatakan usia Nabi Adam panjang, lalu usia umat Nabi Muhammad SAW pendek, dan yang paling tertinggi adalah umat Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, ya kan? Hikmahnya, Nabi mencatatkan dalam hadis, aku ketika melihat nabi-nabi yang lain dan aku diperlihatkan Yusuf misalnya alaihissalam, separuh daripada ketampanan wajah Nabi Adam itu adanya di Yusuf alaihissalam. Lalu dilihatkan bagaimana makhluk-makhluk sesudahnya, dan lalu Nabi SAW menyelatkan kami diberikan surga dan kami diperlihatkan makanan surga dan demikian, dan Allah menciptakan, kata beliau Muhammad SAW, ya, penciptaannya Adam sesuai wujud dan sifatnya pada waktu itu. Ini secara hadis panjang. Nah, berarti penciptaan Allah menciptakan Nabi Adam sesuai wujud dan sifat-sifatnya pada waktu itu. Wujudnya Nabi Adam apa? 60 hasta. Lalu ketika manusia nanti dalam hadis yang saya berikan lagi, dan tadi saya katakan dalam hadisnya, seperti apa tadi? Sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW, umurnya jangankan tingginya, umurnya Nabi Muhammad umatnya berapa? Baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun, bukan? Gitu ya? Gitu ya, Bu ya? Nah, ketika Nabi menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya setiap orang yang masuk surga mengikuti rupa Nabi Adam. Jadi nanti kalau kita meninggal, kita masuk surga, kita tingginya seperti Nabi Adam, pertama. Jadi insya Allah kita yang saat ini merasa pendek ya, jangan khawatir deh, nanti kita nggak pendek lagi. Kita akan seperti Nabi Adam. Amin. Ya kan? Dan bentuk makhluk, kata Nabi SAW, dan bentuk makhluk senantiasa nanti berkurang sedikit demi sedikit sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah menyesuaikan alamnya yang berubah. Alamnya berubah kan? Dulu kita lihat, ya maaf lah katakan itu film, tapi memang Allah menyatakan Nabi Adam diciptakan dengan tingginya 60 hasta, sehingga pohon-pohonnya nggak mungkin seperti sekarang, pohon-pohon kecil seperti pohon apa tuh, yang kita lihat pohon anggur pendek banget. Nabi Adam nunduk 60 hasta, 30 meter. Nah, Allah sesuaikan kejadian alam itu terus menurun. Jangankan itu, proses alam pun akan ada proses sendiri untuk berubah. Gitu kan? Bagaimana Allah jadikan apa? Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada panas, ada dingin. Itu berubah terus. Itu sudah sunnatullah Allah ciptakan seperti itu. Tapi ada satu ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih insyaallah riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan apa? Perumpamaan umatku dibanding dengan umat-umat sebelumku. Ya, Nabi menggambarkan seperti ini, Bu. Pak. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu katakan orang-orang Yahudi, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim, dan semuanya lah. Sebelum saya cerita umat Nabi Isa alaihissalam, itu bagaikan dari waktu fajar sampai dengan waktu dhuhr. Usia mereka panjang loh. Nabi Nuh itu 950 tahun. Sampai saya pernah membaca kisah, nanti ada dalam kisahnya juga dalam kisah Al-Anbiya, ada salah seorang ibu menangisi anaknya yang meninggal. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada seorang ibu-ibu sedang menangisi anaknya yang meninggal. Ketika lewat ditanyakan, ibu engkau sedang menangisi siapa? Anakku yang masih muda meninggal. Berapa usianya? Kira-kira kalau usia anak muda berapa? 30. 30. Usia anak itu yang meninggal, ibu itu menangis. Berapa usia? 200 tahun. Masya Allah. 200 tahun buat kita udah nggak tahu sampai kapan. Masya Allah. Tapi anak itu ditangisi. Ibunya tanya, berapa? Anakku usianya masih muda, 200 tahun, tapi sudah meninggal. Karena usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kan Allah mengabadikan dalam surat Nuh kan, ya Rabb, aku mendakwahkan agamamu untuk kaumku lailan wa nahar, falam yazidhum du'ai illa firara. Pagi dan siang tidak berhenti, hanya sedikit yang mengikuti agamamu ya Rabb. 950 tahun sampai Nabi Nuh alaihissalam sudah capek dengan umatnya dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, hancurkan. Kata Nabi, bagikan waktu dhuhr sampai dari waktu subuh sampai waktu dhuhr. Panjang kan? Kita kalau dari subuh sampai dhuhr panjang ya. Betul? Lalu digantikan dengan umat setelahnya.
ada umat Nabi Daud, umat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya anak 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak keturunannya sampai ke Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke yang lain-lainnya gitu kan. Nah itu digambarkan oleh Nabi SAW bagaikan usianya orang-orang yang beribadah dari waktu dohor ke asar. Betul? Lalu umatku, kata Nabi Muhammad, itu pun Nabi Musa, umatnya, usianya nggak panjang loh Nabi Musa. Bani Israel itu sampai capek beribadah kepada Allah. Makanya saya bilang, kalau sekarang manusia, kita orang-orang Muslim percaya dengan perjanjian yang tanda tangani antara orang Islam dengan Bani Israel, dengan Israel, itu percaya, itu sudah akhir zaman. Jangankan makhluk, Allah aja dikhianatin sama Bani Israel, betul? Betul. Allah itu dikhianatin sama orang-orang Yahudi ketika disuruh tidak beribadah pada hari Sabtu. Ternyata Allah uji hari Sabtu itu banyak ikan. Oh yaudah deh, nggak apa-apa deh, kita nggak beribadah pada hari Sabtu, kita nggak boleh mancing, kita hanya beribadah hari Sabtu. Tapi nanti Jumat malam kita pasang apa? Kita pasang tempat untuk menangkap ikan. Jadi Sabtu besok kita ibadah, tapi udah kita tangkap ikannya pada Jumat malam. Nah, mereka sampai beribadah kepada Allah capek. Lalu digantikan oleh umat Muhammad SAW, diibaratkan oleh Nabi SAW dari waktu asar sampai dengan maghrib. Asar ke maghrib itu pendek loh. Betul? Tapi kata beliau Muhammad SAW, kalian akan mendapatkan pahala walaupun usia kalian baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Namun kalian beribadah mendapatkan pahala bagian orang yang beribadah dari waktu fajar sampai dengan ke dhuhur, waktu dhuhur ke asar, dan dari asar sampai ke maghrib, itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia kita pendek, tapi kita mendapatkan pahala bagikan orang yang beribadah dari subuh untuk Bani Israel, untuk orang-orang Nasrani dari Nabi Isa alaihissalam. Pendek kan usia Nabi Isa itu cuma 33 tahun. 30 tahun sudah diangkat oleh Allah. Lalu nanti usianya umat Muhammad hanya antara 60 dan 70 tahun, tapi mereka mendapatkan pahala bagikan orang yang dari awal, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam alaihissalam, usianya sampai 1000 tahun, dan ketika Nabi Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama 7 hari 7 malam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam mulai menangisi Nabi Adam alaihissalam. Lalu digantikan dengan dengan anak keturunannya dari Nabi Laif sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama yang usianya panjang, sampai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kita pendek aja kita banyak ibadahnya, banyak kecolongan, apalagi panjang. Nanti seperti Bani Israel ngakalin ayat. Nah, Bani Israel itu cuma dapat 10 perintah Allah, itu aja ditipuain Allahnya, na'udzubillah. Bagaimana kita umat Muhammad yang panjang gitu loh. Pasti ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Dan kalau kita saat ini tidak hidup di zaman dinosaurus, Allahu Akbar. Anda nggak berani keluar kalau ada dinosaurus di luar. Allah menyesuaikan alam ini sesuai dengan umatnya. Sesuai dengan umatnya. Yang pasti yang saya ingin ketengahkan di sini, tidak ada istilahnya produk gagal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya produk gagal. Yang Allah ciptakan dulu Nabi Adam setinggi itu karena disesuaikan dengan alamnya pada waktu itu. Sekarang kita diciptakan usianya pendek dan tingginya kita cuma 150. Kalau ada orang 170 kita udah heran kan. Wah, Masya Allah 170. Karena itu sesuai dengan alamnya kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallah khairan Ustaz. Maaf nih, Awan udah kelebihan nih waktunya. Makan waktu Pak Ustaznya. Awan. Alhamdulillah. Kebetulan pas baterainya juga tinggal 17%. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat yang pasti insyaallah. Mudah-mudahan doakan anak semua dan keluarga, dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita semuanya. Bisa sama-sama kita, kalaupun nanti antum melihat nggak ada anak di surga atau anak tidak melihat antum, kita masing-masing sama-sama saling mencari. Ya Rabb, dulu sama-sama kita pernah ngaji bareng, kok sekarang saya tidak melihat dia, sehingga Allah memberikan izin kepada kita, cari temanmu, cari saudaramu, masukkan sama-sama ke dalam surganya Allah. Itu yang kita inginkan semua. Amin Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Jazakallah.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dan tanya jawab dari Ustadz Romzi ya. Alhamdulillah, insya Allah ini menambah keimanan kita karena dengan mempelajari kisah Anbiya ini ya tujuan utamanya untuk menambah keimanan kita, insya Allah. Jadi ya Bang. Ustadz, mohon maaf, Saya tambah dikit. Saya sarankan kalau bisa ada yang sempat beli buku Kisah Anbiya, kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Itu cukup bagus. Karena dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang rajih insyaallah. Kisah Anbiya, kisah para nabi ada dalam bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia ada yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Waduh, apa Pak Ustaz mau beli untuk anak saya? Anbiya. Kisah para nabi. Kalau dalam di Lakemba ada bahasa Inggrisnya itu. Kisah Anbiya. Nanti mungkin bisa moderator dituliskan. Kisah para nabi dalam bahasa Inggris Lakemba juga ada. Penulisnya diambil dari Ibnu Katsir rahimahullah. PDF filenya juga ada kok. Insya Allah Mas Doni nanti anak screenshot insya Allah. Terima kasih Om Rian. Mau dibeli tuh. Insya Allah. Insya Allah. Beliin yang banyak Mas Doni, nanti bagi-bagi ya insya Allah. Insya Allah. Pahala jariah tuh nggak habis-habis. Kecuali anak insya Allah Mas Doni. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz. Boleh minta tolong lagi Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Tolong pimpin doa Pak Ustadz. Oh gitu, nggak antum aja? Ya. Halo menjadi Ustadz Pak Ustadz. Ya Allah, kan doa nggak harus jadi Ustadz. Bismillah, kita sama-sama mohon yang terbaik insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepadamu ya Rabb melebihi kecintaan kami kepada keluarga kami, harta kami maupun air yang dingin ya Rabb. Dan jadikanlah kecintaan kami mendekatkan kami kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah cinta dan mencintai orang yang mencintai-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah kecintaan kami menjadikan pintu kami untuk menjadikan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa anta ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami mohon segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan yang beliau Muhammad SAW pernah memohon perlindungan dari keburukan tersebut ya Rabb. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh ya Rabb. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu bersama dengan ahli keluarga kami ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz dan kawan-kawan yang lain yang telah hadir. Semoga insya Allah Allah masih meridhoi kita untuk mengisi di kajian berikutnya insya Allah. Amin insya Allah. Saya mohon diri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.